Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurfadila Safitri dengan NIM 1916508 dari kelas TRPL 4B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang DFD level 0 sampai dengan DFD level 2 tentang Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru SMA Madinah Citra Insani Samarinda. Nah, langsung saja. Yang lingkaran ini yang di bagian sistem informasi pendaftaran siswa baru SMA Madinah Citra Insani Samarinda, ini lingkaran ini merupakan proses yang mau dideklarasikan. Nah, kemudian yang kayak kotak-kotak ini, nih kotak-kotak itu merupakan kesatuan luar atau eksternalnya, kayak ada kesiswaan atau kesantrian, kemudian calon siswa atau santri baru, kepala sekolah, dan panitia PSBM. Nah, PSBM ini penerimaan siswa baru Madinah. Di sini kesatuan eksternalnya itu ada 4. Ada kesiswaan atau kesantrian, kemudian calon siswa atau santri baru, kemudian kepala sekolah, dan ada panitia PSBM. Nah, lanjut. Yang garis-garis ini yang ada panah-panahnya begini, itu menunjukkan aliran atau arus datanya. Nah, untuk proses kesiswaan itu ada hasil seleksi, kemudian ada data jurusannya. Data jurusan itu dari kesiswaan itu akan mengalirkan ke proses di sistem informasi ini biar diproses datanya. Kemudian dari sistem informasi ini memberikan hasil seleksi ini kepada calon siswa atau santri baru sebagai info. Dan dari calon siswa atau santri baru ini, dia akan mengisi data diri yang akan dialirkan ke sistem informasi. Proses sistem informasi di sini. Kemudian di sini juga dia memberikan kartu pendaftaran kepada calon siswa atau santri baru. Lanjut ke panitia PSBM. Nah, di sini dari sistem informasi ini dia mengalirkan laporan hasil seleksi kepada panitia. Dari sistemnya ini dia mengalirkan laporan hasil seleksinya, seleksi dari calon siswa dan santri baru tadi. Nah, kemudian dari panitia PSBM ini akan mengalirkan data diri dari calon siswa kepada sistem informasi. Nah, kemudian dari sistem informasi ini akan mengalirkan kepada panitia PSMB data pendaftar. Lanjut ke kepala sekolah. Nah, dari kepala sekolah ini akan mendapatkan laporan hasil seleksi dari sistem informasi ini dan juga laporan jumlah pendaftar dari sistem informasi. Nah, ini merupakan data flow diagram 0 atau konteks diagram ini DFD level 0. Kemudian lanjut DFD level 1. Nah, DFD level 1 ini ada 3 proses. Ada pendataan, seleksi, dan pelaporan. Dan kesatuan luar eksternalnya ada kesiswaan atau kesantrian, kemudian kepala sekolah, kemudian panitia PSBM, kemudian calon siswa. Mungkin itu aja. Nah, di sini ada alurnya. Dari kesiswaan atau kesantrian, dia akan memberikan jurusan yang ada di SMA tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam pendataan. Nah, dari pendataan itu datalah asal sekolah. Nah, asal sekolah, terus data orang tua, data calon siswa, data jurusan, login siswanya, data nilainya. Nah, di sini di pendataan dia akan bercabang-cabang aliran-aliran arus datanya. Kemudian dari pendataan lanjut ke seleksi. Nah, di seleksi ini dari data nilai ini
alirannya bisa masuk ke dalam seleksi juga, dan dari data calon siswa ini juga masuk ke dalam seleksi. Lanjut ke hasil seleksi. Nah, setelah hasil seleksi itu masuk ke dalam pelaporan. Nah, di pelaporan ini dia mendapatkan aliran dari data nilai dan juga data orang tua, kemudian data calon siswanya juga. Dan dia di pelaporan ini, di proses pelaporan ini dia akan mengalirkan data kepada kesiswaan atau kesantrian. Juga dia mengalirkan data kepada panitia PSBM. Juga di pelaporan ini dia memberikan data kepada calon siswa, siapa yang lolos di penerimaan siswa baru ini. Kemudian lanjut ke laporan hasil seleksinya akan diberitahukan kepada kepala sekolah selaku kesatuan luar eksternal yang paling akhir, atau ini pusatnya. Dia pusatnya dia yang mengetahui data-data yang sudah diproses dari pendataan, seleksi, pelaporan, dan semua hasilnya akan diberitahu kepada kesatuan luar eksternal pusat ini. Nah, ini merupakan DFD level 1. Ini DFD level 2-nya. Di sini ada 2 proses, yaitu pendataan data diri calon siswa dan pendataan jurusan. Kemudian ada 3 kesatuan luar eksternal, yaitu calon siswa, panitia PSBM, dan kesiswaan atau kesantrian. Nah, dari calon siswa ini, data calon siswanya itu akan dialirkan ke pendataan data diri calon siswa. Nah, dari panitia PSBM juga kan mempunyai data calon siswanya yang di data level 1 sudah dijelaskan, dia mengumpulkan data di situ. Kemudian dari panitia PSBM ini akan mengalirkan data calon siswa juga ke pendataan data diri calon siswa. Nah, kemudian di sini didata data calon siswa, data nilainya, data asal sekolah, dan data orang tuanya, serta data jurusan yang mau diambil. Kemudian lanjut ke sini, ke kesiswaan atau kesantrian. Dia akan mengalirkan data jurusan ke pendataan jurusan. Di sini pendataan data diri calon siswa ini juga dapat mendapatkan aliran dari data jurusan. Nah, pendataan jurusan ini dia cuma mendata data jurusan di sini. Nah, ini merupakan DFD level 2. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.